Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok F, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari tugas besar mata kuliah reaktor dengan topik produksi vinyl klorid monomer. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, yaitu Norah Dukasa Hanifah dengan NIM akhir 206. Lanjut ada saya William Anurofik dengan NIM 05. Selanjutnya ada saya Agnes Teresya Petra S dengan NIM akhir 1341. Halo, dengan saya Edward Meno Santosa dengan NIM akhir 152. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Syafanisna Zulfa dengan 2 digit NIM terakhir 25. Oke, di bagian pertama, saya ingin menjelaskan mengenai vinyl klorida atau monomer vinyl klorida. Nah, vinyl klorida ini merupakan gas tak berwarna di saat pada suhu ruangan. Vinyl klorida itu merupakan bahan dasar utama dalam pembentukan polivinyl klorida atau PVC. Nah, VCM ini itu tuh sangat berperan penting karena dia itu merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan PVC. Bahkan lebih dari 90% produksi VCM itu tuh merupakan yang dimanfaatkan langsung dalam pembuatan PVC. Nah, sehingga peranannya itu sangat penting dalam industri polimer modern. Jadi, secara umum, vinyl klorida itu bisa disebut sebagai bahan utama yang menjadi fondasi penting dalam industri plastik dan polimer saat ini. Selanjutnya, terdapat karakteristik bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan dalam produksi VCM yaitu 1,2 dikloroetana atau C2H4Cl2, di mana data termodinamika dari bahan ini yaitu delta HF-nya minus 130,18 kJ per mol, lalu terdapat Cp sebesar 129 Joule per mol dikali K, lalu terdapat sifat umumnya yaitu cairannya jernih dan tidak berwarna. Titik didihnya itu di sekitar 83-84 derajat Celcius, titik nyalanya 13 derajat Celcius, kerapatannya 1,253 gram per cm kubik itu di saat suhu 25 derajat dan tekanan uapnya itu 10,4 kilopascal di suhu 20 derajat. Lalu terdapat catatan proses di mana bahan baku ini tuh stabil pada kondisi normal. Nah, untuk menggunakan bahan ini, hindari panas, nyala api. Dan bahan ini tuh merupakan oksidator kuat. Dekomposisi dari bahan ini tuh akan menghasilkan HCl, CO, dan fosgen. Nah, selanjutnya dari proses pembentukan VCM ini dihasilkan vinyl klorida, di mana data termodinamika dari vinyl klorida yaitu delta HF-nya itu sebesar minus 20,4 kJ per mol, Cp-nya 84,45 Joule per mol K, lalu sifat umumnya itu gasnya tidak berwarna, baunya itu manis lembut, lalu titik didihnya itu di minus 13,4 derajat Celcius, tekanan uapnya 2600 mHg itu di suhu 25 derajat Celcius, dan BM dari vinyl klorida itu 62,5 gram per mol. Nah, untuk catatan proses jika menggunakan dihasilkan produk ini yaitu sedikit larut dalam air dan mudah terbakar. Lalu hindari panas, cahaya, dan peroksida. Dekomposisi dari vinyl klorida itu ada HCl, CO, COD, dan fosgen, lalu bisa berpolimerisasi secara eksotermik. Nah, yang terakhir ada HCl, di mana data termodinamikanya, delta HF-nya itu min 92,31 kJ per mol, Cp-nya itu 29,14 Joule per mol K. Nah, sifat umumnya itu berupa gas atau cairan yang tidak berwarna dan baunya itu menyengat. Di mana titik didihnya itu di minus 30 derajat Celcius, kerapatannya 1,19 gram per cm kubik di larutan 37%, lalu sangat larut dalam air. Nah, dalam prosesnya terdapat catatan di mana
HCl ini reaktif dengan logam, di mana akan menghasilkan H2 yang mudah terbakar. Lalu hindari panas dan basa kuat. Dekomposisi dari HCl ini menjadi HCl gas dan klorin. Kemudian saya akan menjelaskan proses flow diagram untuk proses pembuatan vinyl chloride. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu dari gambaran umumnya. Jadi proses utamanya itu berasal dari dikloretana melalui reaksi pirolisis endotermis, dan reaksinya terjadi pada suhu tinggi yaitu sekitar 550 derajat Celcius di reaktor plug-flow reaktor. Kemudian hasilnya adalah campuran gas yang berupa dari vinyl chloride monomer dan produk sampingnya adalah HCl. Dari tahapan prosesnya yaitu dari feed dengan bahan bakunya adalah dikloretana, kemudian akan di preheat menggunakan heat exchanger dengan aliran panas dari gas keluaran reaktor. Kemudian uap akan dipanaskan lebih lanjut dengan furnace hingga 550 derajat Celcius sebelum masuk ke reaktor. Kemudian pada reaktor PFN-nya akan berlangsung reaksi endotermis dengan material yang tahan korosi. Kemudian produk keluarnya berupa campuran gas panas, yaitu berupa vinyl chloride monomer, HCl, dan EDC. Kemudian terdapat juga coolant system, yaitu gas panas dari reaktor akan segera didinginkan secara cepat atau disebut juga dengan proses cleansing untuk menghentikan reaksi lanjutan dan mencegah pembentukan produk samping. Kemudian terjadi separasi, yaitu yang pertama adalah kondensasi, yaitu gas campuran akan dikondensasikan sebagian untuk memisahkan fase cair dan fase gasnya. Kemudian HCl akan dipisahkan dari campuran dan didaur ulang ke unit oksiklorinasi. Kemudian EDC yang tidak beraksi akan di-recycle kembali melalui feed, dan vinyl chloride monomer akan dimurnikan lewat distillation column untuk menghilangkan impuritas. Dan yang terakhir adalah vinyl chloride monomer akan disimpan dalam tangki yang tertutup bertekanan rendah. Baik, selanjutnya yaitu reaksi pembuatan dari vinyl klorida ini sendiri. Jadi, proses pembentukan dari vinyl klorida ini pada dasarnya berlangsung melalui reaksi pirolisis 1,2 dikloretana atau biasa disebut dengan EDC, ethylene dichloride, dengan reaksi kimia tertera pada slide. Jadi reaksi ini merupakan reaksi endotermis di mana memerlukan suplai energi panas dari luar agar bisa berlangsung. Prosesnya dilakukan pada suhu tinggi di dalam reaktor pirolisis. Dan dalam tahap ini, EDC akan terurai dan menghasilkan produk utama berupa vinyl chloride monomer serta produk samping berupa gas nitrogen klorida. Namun, hasil dari reaksi ini tidak sepenuhnya murni karena masih ada EDC juga yang tidak zat pengotor lain. Nah, selanjutnya untuk produk yang keluar dari proses pirolisis ini berbentuk campuran gas yang komposisinya hampir seimbang antara vinyl chloride monomer, HCl, dan juga sisa EDC. Campuran gas ini kemudian dialirkan menuju tahap purifikasi atau pemurnian VCM, di mana dilakukan pemisahan antara produk utama, hasil samping, dan EDC yang belum bereaksi. Biasanya, EDC yang tidak bereaksi akan dikembalikan lagi ke tahap pirolisis agar prosesnya lebih efisien. Jadi secara ringkasnya, reaksi pembentukan vinyl chloride ini merupakan proses konversi EDC melalui pirolisis yang bersifat endotermis dan menghasilkan VCM sebagai produk utama dan juga HCl sebagai produk samping. Proses ini merupakan salah satu tahap penting dalam industri kimia, khususnya dalam produksi PVC yang banyak digunakan di berbagai sektor. Oke, bagian berikutnya yaitu penggunaan Scilab. Nah, Scilab di sini digunakan sebagai alat bantu untuk komputasi numerik untuk menghitung dan memvisualisasikan profil perubahan konversi terhadap volume reaktor pada sistem reaktor plug-flow reaktor atau PFR dengan kondisi operasi non-isotermal. Karena pada reaksi pembentukan vinyl chloride monomer atau VCM ini reaksinya berlangsung secara endotermis, maka suhu reaktor sepanjang reaktor tidak
konstan dan harus dianalisis secara simultan menggunakan bantuan software berupa Scilab. Oke, mungkin next. Nah, dari hasil analisis menggunakan Scilab didapat grafik tingkat konversi EDC terhadap tingkat reaktif kolom pada PFR dan juga grafik kenaikan temperatur seiring bertambahnya reaktif volume pada PFR. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai duism. Untuk desain reaktor untuk duism ini sendiri terkhusus pada reaktor yang PFR dan non-isothermal, di mana pada langkah awalnya kita akan memasukkan compound ataupun senyawa-senyawa yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah 1,2 diklorot eten, lalu ada hidrogen chloride, tentu juga ada vinyl chloride, di mana adalah merupakan produk yang akan kita produksi. Lalu tolong lanjut. Nah, dengan desain menggunakan software duism sendiri, kita dapat melihat kondisi-kondisi operasi yang akan kita lalui, di mana dapat kita lihat temperaturnya ada di 550 Celcius dengan tekanan 30 atm, memiliki mass flow yang sebesar 1000 gram per second, lalu pula ada molar flow-nya yang 13,4736 mol second, lalu pula ada volumetric flow-nya, lalu ada entalpinya yang sebesar 10.173,8 kalori per mol, lalu ada fase yang diketahui itu adalah uap gitu kan ya, lalu ada energi flow-nya itu sebesar di angka minus 443.302 kilokalori per jamnya. Lalu, tolong lanjut. Di sini juga pola kita, tolong lanjut. Ya, di sini juga kita dapat melihat sebuah informasi yang lebih dalam lagi, yaitu adalah mengenai volume dari reaktornya, yaitu sekitar 10⁻⁶ berarti harusnya ya, cm kubik dengan panjang 100 cm gitu kan. Juga kita ketahui bahwa heat load-nya itu dapat sebesar 25.987 kilokalori per jam, di mana diameter dari tubnya itu adalah di 1128,38 mm. Terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai, tolong lanjutnya lagi. Terakhir yang akan saya bahas mengenai aspek keselamatan dan lingkungan, di mana potensi bahaya seperti VCM atau produk yang kita akan produksi ini mudah terbakar dan bersifat karsinogenik. Adapun HCl yang korosif, sehingga perlu material untuk reaktor itu sendiri yang tahan asam. Adapun risiko kebocoran gas dan juga ledakan. Untuk pengendalian lingkungan, perlu diamati bahwa HCl itu dapat didaur ulang ke proses oksiklorinasi. Adapun juga emisi dapat disaring lewat scrubber dan juga adsorber. Adapun limbah dapat dinetralisasi sebelum dilepas ke lingkungan. Lalu, untuk sistem keselamatan, kita dapat mengimplementasikan sistem tertutup dan juga detektor kebocoran gas. Adapun sistem seperti flare system untuk mencegah atau mendeteksi adanya gas sisa. Adapun sistem shutdown otomatis saat kondisi tak aman yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Terakhir, ada pula juga standar dan kepatuhan yang perlu diikuti, yaitu mengacu pada OSHA atau OSHA, ada IPA, dan juga REACH atau REACH. Adapun juga audit rutin K3 dan juga pemantauan emisi yang terus-menerus. Semua ini adalah bentuk pencegahan atau bentuk pengawasan terhadap keselamatan dan kelingkungannya. Ya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok
kami mengenai proses produksi vinyl chloride monomer. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.